Ini mengapa bertahap? Itu karena Al-Quran itu diturunkan setiap ayatnya itu untuk menjelaskan sesuatu. Rasul itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Biasanya kalau yang sudah cepat itu 10 hari bisa tamat loh Al-Quran. 10 hari. Iya, Wah, berarti kalau 30 hari berapa kali itu tamat? 3 hari. Tiga Kan kali. hatam. Kenapa Al-Quran itu harus diturunkan dengan bahasa Arab pakai? Bahasa Kenapa Arab. nggak bahasa Inggris? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat AHA, Balik lagi sama aku Manda aku Alet di podcast. Orasi, obrolan Ramadan asik bersama santri. Nah, di episode kita kali ini kita bakal ngebahas topik yang gak kalah menarik dari episode kemarin. Iya. Episode kemarin kita bahas apa, Len? Kita bahas tentang dapur AHA, tentang makanan. Tentang semua di dapur Alhamidiyah deh. Betul. Pokoknya Kita bahas semua di situ. Kemarin enak-enak ya Iya. bahasanya. Kan jangan lupa nonton ya. Di episode sebelumnya. Karena itu wajib banget. Iya. Karena Itu seru. bahasannya Sama menarik banget ya. nggak kalah seru sama episode kita kali ini. Di episode kita kali ini kita bakal bahas tentang apa, Len? Tentang nuzul Quran. Nuzul Quran. Iya. Apalagi momentumnya Ramadan ya. Iya, betul banget. Pas banget nuzul Quran. Di episode kita kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget, Len. Iya, yang keren. Keren parah pokoknya. Parah, nih keren banget. Seorang apa, Len? Seorang profesor, Seorang kiai seorang guru besar filologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, beliau juga seorang kepala pengasuh di Pondok Pesantren Alhamidiyah. Masya Allah. Langsung aja kita sambut Profesor Dr. Kiai Haji Omen Fatur Rahman MHu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Alen, Amanda. Iya. Iya. Pak Kiai gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Kalian baik. santri-santri sehat ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi makanannya sudah membahas Oh, yang iya. nutrisi kemarin Parah, ya. parah. Nah, Lengkap iya. banget nutrisinya Lengkap banget kita itu makan. dari Iya. Aku mau ngasih TMI ke sahabat Alhamidiyah di Iya. rumah. Pak Kiai Oman ini seorang konten kreator. Wah, Beliau punya channel YouTube apa namanya, Len? ngariksa. Kalau Iya. boleh tahu, ngariksa tuh apa? Ngariksa Pak Kiai, itu ngariksa ya. itu apa sih, Pak Kiai? Iya, ngariksa itu panjangnya itu ngaji manuskrip kuno Nusantara. Wah, Jadi Keren kita banget. suka ngaji Keren banget. manuskrip itu tulisan tangan kuno yang Hmm. sudah ratusan tahun usianya, kita ngaji di situ bersama para pemirsa online di Facebook gitu ya. Nah, terus kita simpan di channel Ngariksa Ngaji manuskrip kuno kuno Nusantara. Nusantara. Tapi Ngariksa itu juga bahasa Sunda loh. Apa tuh, Pak Kiai? Artinya merawat. Merawat. Iya, Merawat. Ngariksa itu dari bahasa Sanskerta, ya pariksa, terus dipakai jadi bahasa Sunda, ngariksa artinya merawat. Maksudnya merawat ilmu-ilmu para ulama. Masya Allah, ternyata filosofinya dalam banget. Iya, ada kaitannya dengan pesantren Alhamidiyah. Jadi Oh, iya. santri-santri Ngariksa harus subscribe juga di Oh, Ngariksa. iya, betul. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Kita channel Ngariksa. kepoin channelnya Pak Kiai Iya. Oman nanti. pokoknya. Kita subscribe. Ya, terima kasih. Nah, Pak Kiai, seperti yang tadi Manda sama Alen bilang, kalau misalnya di episode kali ini kita bakal bahas tentang Nuzul Nuzul Quran. Quran. Iya, Iya. oke. Bagus ya. kan kalau misalnya kita ngebahas tentang nuzul Quran nih, kadang-kadang orang tuh masih banyak yang kayak apa sih nuzul Mhm, Quran itu, mhm. Pak Kiai? Penasaran gitu Pak Kiai. Apa Ya. sih Nuzul Quran itu sebenarnya gitu? Ya, memang segala sesuatu harus dimulai dari penasaran ya. Iya. Kalau seseorang itu nggak penasaran, dia hidupnya itu mungkin sudah selesai gitu. Iya. Orang yang hidupnya itu pintar, itu pasti dia senang dengan kepenasaranan. Nuzulul Quran. Kalau santri kan biasa membahasnya dari segi bahasa dulu ya. Dari segi bahasa itu kan ada dua kata, ada nuzul, ada Al-Quran. Nuzul itu artinya turun, nazala, turun. Jadi berarti nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Al-Quran kita tahu mushaf ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa sih begitu sih sederhananya. Oh. Iya. Terus Pak Kiai, kalau kan terus turunkan Al-Quran, itu tuh cara turunnya gimana Pak Iya, Kiai? Cara turunnya loh. Iya. Waduh, gimana ya cara turunnya Cara ya? turunnya. Cara turunnya gimana? Gak mungkin langsung Iya, Al-Quran. Nggak mungkin mushaf yang dari Kementerian Agama itu Allah turunkan iya. ke Nabi Muhammad gitu ya, Betul. berat gitu ya. Iya. Ya betul. Jadi turunnya Al-Quran itu ada dua tahap. Dua tahap. Yang Apa tuh, pertama Pak Kiai? itu turun itu sebagai keseluruhan
30 juz dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu para ulama sebagian menyebutnya Baitul Ma'mur ya. Ya Baitul Izzah. Jadi langit di bumi lah gitu ya. Nah itu turun secara keseluruhan. Para ulama itu menyebutkan bahwa turunnya itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya kan kita dalam surat Al-Qadar ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Nah itu maksudnya turun secara keseluruhan. Tapi tahap yang kedua itu turun, kita kan suka ditanya juga, loh katanya turunnya ke Nabi Muhammad ketika di Gua Hiro ya. Iya. Nah itu turun dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu bertahap. Nah yang pertama itu terjadi pada 17 Ramadan. Ketika siangnya itu kan terjadi perang Badar ya. Kemudian kita menang kan, umat muslim menang. Nah maka turunlah Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad yang sedang berada di Gua Hiro. Turun bertahap, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Nah, siapa yang nurunin? Malaikat Jibril dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Dan seterusnya. Ini tahap kedua ini itu berlangsung cukup lama, hampir 23 tahun ya. Wow. Sampai turun Lama Al-Quran, juga ayat 23 Al-Quran yang terakhir, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Aku hari ini telah sempurnakan agamamu. Nah, itu ketika di akhir. Pertamanya itu surat Al-Alaq tadi. Jadi bertahap kalau yang berikutnya gitu. Keren, jadi nggak langsung Iya. Iya. bertahap dia. Ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Kita baru tahu ya Len ya. Itu baru tahu banget guys. Jujur sahabat Alhamdulillah juga baru tahu kan kalau misalnya Al-Quran diturunkannya 2 tahap, nggak langsung pas 17 Ramadan, ternyata sebelumnya pas malam Lailatul Qadar diturunkan juga Iya. ya. Dan itu Turun dari lama Lauh banget loh Kak, Mahfuz, sampai betul. 23 tahun. Iya, sampai di ayat yang Lama terakhir tadi banget. apa Kiai yang Iya, kita sempurnakan? jadi Rasulullah setelah berdakwah selama hampir 23 tahun itu mendapat wahyu, sampaikan kepada umatmu bahwa sekarang Islam sudah sempurna. Wah, Gitu. Subhanallah. Tapi para sahabat sedih loh ketika mendengar bahwa Islam itu sudah sempurna. Sedih. Kenapa tuh Abu Pak Bakar Kiai? tuh nangis. Kenapa? Karena berarti kalau Islam sudah sempurna, berarti Nabi Muhammad sudah akan meninggal dong gitu. Tahu tuh sahabat yang bisa memahami itu, kalau Al-Quran sudah selesai, berarti ya memang Islam sudah selesai dan memang kemudian Rasulullah kan wafat gitu ya. Tapi yang penting itu kalau di dalam nuzul Qur'annya ini mengapa bertahap, itu karena Al-Quran itu diturunkan setiap ayat itu untuk menjelaskan sesuatu. Segala Jadi sesuatu. kenapa ada yang disebut sebagai asbabun nuzul? Nah, Oke. betul. Waduh, ini kelas berapa nih Amanda nih? Aku Sudah gue tahu SMA asbabun Pak. nuzul Gue soalnya. SMA Pak Kiai, doa alia. Ya betul. Jadi alhamdulillah ya kalau santri sudah tahu asbabun nuzul ya. Itu pelajaran sebetulnya pelajaran lumayan tinggi ya. Wow. Iya, jadi berarti ilmu santri Alhamidiyah sudah tinggi Alhamdulillah. Iya. Asbab itu artinya kan sebab-sebab. Iya. An-nuzul tadi kan turunnya Al-Quran. Jadi asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebab-sebab turunnya. Gitu. Jadi ketika ada misalnya satu peristiwa yang menimpa Rasulullah, menimpa sahabat, itu Rasul itu tidak menjawab seenaknya saja, tapi menunggu wahyu dari Allah. Itu mengapa kan dijelaskan Rasul itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Gitu. Nah, itu Al-Qur'an itu adalah kumpulan peristiwa-peristiwa sebetulnya. Mungkin bisa diambil contoh kayak peristiwa Abu Lahab mungkin Pak Kiai. Jadi setelah peristiwa tersebut turunlah Al-Lahab Al-Lahab gitu. ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Karena ada contoh orang yang kufur gitu ya, Abu Lahab. Mungkin juga ada ada orang yang bertanya, Muhammad, ruh itu apa sih? Gitu kan. Pengen tahu, ruh kan kepo kan ya, ruh itu apa sih? Lalu dijelaskan di dalam turunlah ayat. Kan Rasul juga nggak tahu, aduh apaan mungkin gitu ya. Yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan kepada mereka, ruh itu urusan Tuhanku. Memang nggak ada yang tahu ruh itu apa sebetulnya. Jadi semua Al-Quran itu adalah jawaban terhadap masalah. Dan itu mengapa kita sekarang itu diminta untuk belajar Quran, karena apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ternyata di balik peristiwa nuzul Quran ini banyak banget makna di dalamnya. Parah banyak banget. Ya, Kita baru tahu. iya. Pak Kiai keren banget.
Iya, Parah, keren banget. Iya. alhamdulillah. Nggak nyangka, Alhamdulillah. masih nggak Santrinya nyangka. harus keren juga Wah, dong. iya. Kita mah keren selalu, Hmm, insya Allah. keren-keren semuanya. Ya. Nah, Len, Ya. kita kan pengen memperingati Nuzulul Quran Iya. kan ya? Iya. Mhm. Iya. Nah, Itu kira-kira gimana caranya pakai? Di Alhamidiyah? Iya, Iya. di Iya, Ahmadiyah. memang kan beda-beda ya. Jadi peringatan Nuzulul Quran itu di Indonesia saja itu berbeda-beda setiap daerah. Kemudian di dunia ini juga antar negara beda-beda juga. Di Mesir mungkin gimana, di Afrika gimana, di Arabnya gimana. Nah, kalau di Alhamidiyah biasanya itu kita manfaatkan Nuzulul Quran itu untuk mengambil ilmu dari penceramah dari luar. Kalau dari kiai, dari ustadz kan setiap hari ya Iya, kita dengar kan. Bosan nggak dinasehatin? Enggak enggak, Pak ya. Kiai. Ya, nah kita coba di Nuzul Quran ini undang penceramah dari mungkin yang ahli tafsir. Oh, iya. Mungkin Ramadan ini nanti kita undang juga penceramah nanti kan ya. Nah, biasanya kita kumpul bersama-sama santri putra putri, kemudian kita dengarkan ceramah Nuzulul Quran dikaitkan dengan apa yang dipelajari di pesantren Alhamidiyah. Misalnya kalau di kita kan kita sedang memperkuat santri kitab ya, Iya. Iya. supaya bisa Betul, baca betul. kitab juga gitu, supaya bisa akhlaknya baik, Mhm. supaya bahasa Arab, bahasa Inggrisnya juga baik. Itu semangat Al-Qur'annya seperti apa sih kira-kira? Nah, tunggu nanti peringatan Nuzulul Qur'annya di Alhamidiyah. Jadi saling berkesinambungan ya, Pak Betul, Kiai. betul. Iya. Gitu. Kan Nuzulul Quran turunnya Al-Quran. Iya. Berarti Betul. berhubungan sama Al-Quran. Iya. Kan kita sekarang momentumnya Ramadan, Pak Kiai. Iya. Otomatis kita berlomba-lomba buat hatam Iya, Al-Quran buat kan ya? Hatam Iya. Al-Qur'an ya. Tapi gimana Pak? Biar cepat hatam Biar Al-Quran. semangat gitu Biar loh. semangat, biar cepet hatam juga pakai itu. Ini Alen udah hatam Qur'annya? Alhamdulillah. Kelas berapa? 8. Wah, kelas Keren 8 banget, sudah kelas 8 hatam loh. Pak Kiai. Santri Alhamidiyah luar biasa ya. Amanda udah hatam sebentar lagi? Bismillah sebentar lagi, Pak Bismillah Kiai. sebentar On lagi. progress. Jadi hatam Quran itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang lebih dari itu. Memang tergantung kita punya waktunya dan yang penting itu sebetulnya adalah isi semaksimal mungkin untuk menghatamkan Quran. Gimana caranya? Ya ada yang habis subuh, ada yang habis taraweh, habis tadarus kan punya waktu panjang tuh, Iya. terus saja baca Quran. Nah, memang ada yang bacanya cepat, ada yang agak lambat gitu. Biasanya kalau yang sudah cepat itu 10 hari bisa tamat loh Al-Quran. 10 hari. Iya, Wah, berarti kalau 30 hari berapa kali itu tamat? 3 hari. 3 Kan kali. hatam berarti. Bisa, karena kan 30 juz kan. Hmm. Jadi 10 hari itu ya tinggal dibagi-bagi aja deh juznya. Iya. Ternyata Mhm. banyak banget yang gitu. Terus ini pakai balik lagi ke yang awal nih tentang Nuzulul Quran. Kenapa? Ini pertanyaan Manda pribadi nih pakai penasaran banget kenapa Al-Quran itu harus diturunkan dengan bahasa Arab pakai? Bahasa Kenapa nggak Arab. bahasa Inggris? Iya. Betul. Itu salah, benar banget. Itu pertanyaan banget sih. benar. Iya. Kenapa dalam bahasa Arab ini pertanyaannya nakal juga nih sebetulnya. Iya, kenapa yang bahasa Arab gitu kan? Tapi memang kalau ilmu itu harus selalu ya diawali dengan pertanyaan yang nakal-nakal, nggak apa-apa gitu. Jadi bahasa Arab itu karena bahasa yang indah sekali. Iya. Kalau sudah memahami keindahan bahasa Arab, balaghahnya, ya, i'jaznya, itu satu kata saja itu bisa mengandung makna, bahkan bukan hanya satu kata, satu huruf saja itu alfu ma'anin, mengandung makna ribuan. Itu bahasa Arab. Nah, oleh karenanya ketika Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka itu menjadi mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang wah banget gitu. Ketika orang Arab itu kan orang Arab itu ahli bikin puisi loh, bikin syair syair. ya. Hebat sekali. Sebelum ada Islam, sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu orang yang dimuliakan di Arab adalah orang yang mampu membuat syair Arab yang sangat indah gitu. Nah, Al-Quran diturunkan itu untuk menandingi keahlian dari orang-orang Arab itu. Si Jadi penyair Allah itu. tunjukkan bahwa ada yang lebih agung, lebih mulia dan lebih indah daripada puisi-puisi orang jahiliyah itu, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Keren Makanya banget. orang Arab itu dulu itu suka pengen menandingi Al-Quran. Kan di Al-Quran itu sering ada Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Itu kan Iya. indah ya. Iya. Nah, itu Abu Jahal tuh dulu pernah juga ingin gitu. Aku bisa nih bikin Al-Quran. Al-Fil,
Wamal fil. Wah, tapi nggak populer juga karena memang Iya. bukan wahyu Iya, Allah.